Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 April 2024 atau H+4. H+4, H+3 ya, Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pak Prabowo menganggap Pak Jokowi adalah guru politiknya, senior politiknya. Itu disampaikan secara terang-terangan, secara terbuka oleh Pak Prabowo. Beliau banyak belajar tentang politik praktis dari Pak Jokowi. Dan untuk itu, Pak Prabowo pun kemudian mengikuti instruksi-instruksi politik yang diajarkan oleh gurunya Pak Jokowi. Dan karenanya kemudian Pak Prabowo pun berhasil meraup kesuksesan secara besar-besaran di Pilpres 2024 kemarin. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Pak Prabowo berguru, belajar politik secara langsung dari guru besarnya itu. Dan pasca kemenangannya, pasca Pilpres kemarin, Pak Prabowo pun masih menyampaikan bahwa sampai detik ini kita adalah koalisinya Pak Jokowi. Kan begitu. Nah, untuk itu terkait dengan sikap beberapa elit PDIP yang kurang ajar kepada Pak Jokowi hari ini, termasuk di antara yang sangat kurang ajar disampaikan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi boleh sowan ke Megawati dengan syarat harus sowan dulu ke anak ranting. Ini kan mbajuk. Bahasa Banyumas itu statement mbajuk kurang ajar. Ya. Bukan hanya penjorangan, tapi mbajuk, mbejujak kurang ajar dengan Presiden Republik Indonesia. Presiden kok dilevelkan dengan anak ranting. Anak ranting itu pengurus partai di level di bawahnya desa. Kalau desa kan ranting. Jadi mungkin selevel ketua RW gitu. Ini kan mbajuk ini. Hastori cangkeme mbajuk kurang ajar, kurang sekolahan. Nah, terkait dengan sikap-sikap mbajuknya sejumlah elit PDIP dengan Presiden Jokowi inilah menurut saya yang membuat Pak Prabowo pun sampai detik ini, hari ini ya, 14 April ini, Pak Prabowo belum silaturahim lebaran kepada Megawati Soekarno Putri. Ya, padahal senior-senior dan kolega-kolega politiknya Pak Prabowo sudah disowani, sudah disilaturahimi langsung oleh Pak Prabowo. Itu artinya bahwa ada persoalan, ada masalah sebenarnya. Yang persoalan itu bisa jadi karena cangkem-cangkem bajuk yang disampaikan oleh para elit-elit PDIP itu. Walaupun secara personal awalnya Pak Prabowo mengaku tidak pernah punya persoalan dengan Megawati. Megawati juga dianggap senior, tapi karena elit-elit pengurus partainya ya di kanan kirinya Megawati yang bajuk ini, bejujak ini, tentu saja menyinggung hati perasaannya Pak Prabowo. Iya dong. Karena orang yang dicintai, yang dianggap guru oleh Pak Prabowo, ya di Pak Jokowi, disikapi kurang ajar oleh elit-elit PDIP ini. Di antara yang paling kentara adalah Hasto Kristianto. Dan Pak Jokowi pun masih lebih memilih mengunjungi cucunya di Medan. Bukan berarti mengesampingkan, saya kira Pak Jokowi, Pak Prabowo itu tokoh-tokoh negarawan yang sudah teruji lah ya. Beliau itu, apalagi Pak Jokowi, terkenal menyambangi orang-orang yang bahkan sebelumnya menyakiti beliau. Contohnya kan ketika dilecehkan oleh MH Ainun Najib beberapa waktu yang lalu, dikatakan Virgon. Tidak lama kemudian ketika Cak Nun sakit dijenguk langsung oleh Pak Jokowi. Itu diantara sikap-sikap kenegarawanan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Namun karena tadi itu, karena ucapan-ucapan, sikap-sikap yang kurang ajar yang disampaikan oleh
oknum elit PDIP yang bajuk itu dengan presiden, ngomong harus syaratnya harus urusan bangsa dan negara, seolah-olah Pak Jokowi itu nggak ngurusi bangsa dan negara. Bagaimana? Syarat harus pamit dulu, ketemu dulu dengan level anak ranting itu kan, waduh, jangan bajuknya. Untung Pak Jokowi itu penyabar. Ya tentu saja merasa dilecehkan begitu, ya kelas presiden kok. Yang mengajukan syarat mestinya presiden. Boleh sowan, tapi urusannya bangsa dan negara. Itu presiden mestinya. Orang nomor satu di negara ini. Kok dibalik-balik? Maka sikap-sikap itu kalau kemudian membuat Pak Prabowo juga harus bersikap. Pak Prabowo juga sampai hari ini belum bersilaturahmi dengan Megawati, menurut saya hal yang sangat wajar. Iyalah, bayangin. Anda punya sahabat yang sangat dekat, bahkan guru Anda dihina-dinakan oleh orang lain. Orang lain itu mau bersahabat dengan Anda, kok menghina-hinakan guru Anda yang mau jauh di kampleng, Bok. Lah iya. Becujak kamu ya, kamu mau berkoalisi dengan saya, tapi kamu menghina guru saya, itu namanya kurang ajar. Ya nggak akan mau lah. Kalau kamu ingin bersahabat dengan saya, ya hormati guru saya. Kamu ingin bersahabat dengan saya, tapi menghina-hina guru saya, dialog dicotos ndase, kan begitu. Sama lah, sering beberapa kali saya sampaikan kan. Ibarat ada laki-laki mau melamar seorang perempuan, Anda mencintai perempuan itu, menyampaikan I love you beribu kali. Tapi Anda di waktu bersamaan melecehkan orang tuanya. Loh, perempuan yang otaknya sehat, alal sehat, ya gue bocah lanang bajuk gue ya. Nah, gue seneng ngaruhnya, kudu seneng karo wong tuaku. Kan begitu. Orang anak perempuan dicintai laki-laki, orang tuanya dihina-dinakan oleh laki-laki itu, kok mau-mau saja menerima dengan senang hati. Itu namanya perempuan durhaka. Lebih memilih pacarnya daripada orang tuanya sendiri. Itu anak durhaka, kurang ajar. Ya harus memilih orang tua daripada memilih pacar yang kurang ajar itu. Kecuali kemudian dia mau memenuhi syarat, ya bolehlah pacaran dengan saya, ayo menjadi pasangan saya, menjadi suami saya, tapi kamu harus menghormati, wajib menghormati orang tua saya, wajib menghormati guru saya, harus begitu. Itu baru anak yang berbakti kepada orang tua, bukan anak yang durhaka. Nah, terkait dengan hal ini tentu saja Pak Prabowo pasti punya perasaan-perasaan semacam itu. Kalau kemudian Pak Prabowo dengan enak hati bermesraan dengan elit-elit PDIP, dengan Hasto dan lain sebagainya, bertemu dengan Megawati dan lain sebagainya, itu tentu saja di sisi lain menyinggung perasaannya Pak Jokowi. Walaupun saya yakin Pak Jokowi tidak akan mempersoalkan. Seandainya Pak Prabowo tiba-tiba bertemu dengan PDIP, dengan Puan, dengan Megawati, saya yakin Pak Jokowi tidak akan mempersoalkan itu. Sepanjang itu adalah pertemuan silaturahim di momen Idul Fitri ini, momen Lebaran. Saling memaafkan, karena itu adalah tradisi umat Islam di Nusantara yang luar biasa, yang harus tetap kita jaga kelestarian. Tapi kalau tentang deal-deal politik tentu saja Pak Prabowo pasti harus rembukan, bermusyawarah, minta pertimbangan kepada Pak Jokowi. Iya pasti itu, tanpa diajari oleh siapapun itu, karena ya itulah guru. Kemenangan Pak Prabowo adalah berkat bimbingannya sang guru. Nah, ketika kemudian harus membuat follow up ke depan, ya pasti secara logis pertimbangan-pertimbangan, saran-saran, masukan dari gurunya harus dipertimbangkan. Itulah murid yang baik dengan gurunya. Orang tua yang berbakti, anak yang berbakti dengan gurunya. Tapi kalau sepanjang itu silaturahim biasa, Lebaran, saya kira nggak ada masalah. Ya, itu dia menurut saya mengapa sampai hari ini Pak Prabowo juga belum bersilaturahim dengan Megawati, karena terlalu banyak cincong elit PDIP ini, kanan kirinya Megawati terlalu banyak cincong, terlalu kebangetan di dalam merendahkan, melecehkan Pak
Jokowi dan keluarganya. Itu tentu tidak bisa diterima. Jadi upaya PDIP elit-elitnya ingin memecah, ingin memisahkan Pak Jokowi dari sisinya Pak Prabowo, itu saya kira upaya yang gagal, upaya yang tidak mungkin terwujud. Kalau mau berkoalisi dengan Pak Prabowo, ya harus mau menghormati orang yang dianggap guru oleh Pak Prabowo. Mau bareng dengan Pak Prabowo, ya harus mau bareng juga dengan orang-orang terdekatnya Pak Prabowo. Kan begitu. Jangan seenaknya aja kuis. Mau bareng dengan Pak Prabowo tapi malah musuhi Pak Jokowi. Itu namanya seenaknya saja. Gak bisa dong. Marilah terakhir saya sampaikan, momen Idul Fitri adalah momen silaturahim. Apalagi tokoh-tokoh bangsa yang harus menjadi uswah, menjadi contoh bagi para pengikutnya untuk bisa melakukan silaturahim dengan baik. Silaturahim, saling maafkan, bertemu, itu sudah cukup sebenarnya meredam, dinginkan suasana. Persoalan rembukan politik ya nanti itu urusan yang lain lah ya, urusan berbeda. Itu ada rembukannya sendiri. Tapi momen Idul Fitri saling bersalaman, maaf-maafan, itu adalah tradisi Islam di Nusantara yang harus tetap kita jaga kelestariannya. Ya Pak Hasto, ruang goboke ke. Ya mohon maaf, ruang goboke. Buka lebar-lebar telingamu. Tradisi silaturahim, saling bertemu, bermaaf-maafan, itu adalah tradisi Islam di Nusantara ini. Jadi kalau kamu kemudian menghalang-halangi Pak Jokowi ingin bersilaturahim dengan Ibu Megawati di tradisi Lebaran ini, sama artinya Anda mengusik tradisi Islam Nusantara. Anda harus ingat, maaf bukan laki sara, Anda non-muslim. Harusnya pandai, jeli, menghargai tradisi Islam Nusantara ini. Jangan mencoba bermain di air yang keruh, jangan memperkeruh suasana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.